Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala Syekhul Muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ar-ruknu tsani takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Kalau yang kemarin niat sudah kita jelaskan. Maka yang kedua ini kita akan menerangkan tentang takbiratul ihram. Wahia qaulu Allahu akbar. Maka yang disebut dengan takbiratul ihram adalah bacaan kita, ucapan kita yang mengata kalimat Allahu akbar. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Paham? Jadi ucapan kita yang mengata Allahu akbar itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Kalau mengangkat tangannya itu sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi yang wajibnya itu adalah membaca kalimat Allahu akbar. Kalau ngangkat tangannya ini sunnah. Jelas kalau yang rukun yang mana? Yang ucapannya itu. Yang ininya sunnah. Dia bukan termasuk bagian rukun. Maka kemarin bila rukun itu atau kewajiban di dalam sholat atau rukun sholat itu diucap atau dikatakan, kemarin disebut dengan qauli. Kalau di dalam hati disebut dengan qalbi, gitu kan? Kalau diucapkan disebut qauli. Kalau dilaksanakan dengan perbuatan disebut dengan fi'li. Nah, jadi takbiratul ihram ini dia termasuk dalam rukun qauli. Kenapa? Sesuatu yang diucap. Apa takbiratul ihram? Allahu akbar. Dan takbiratul ihram, jadi kalau kita terjemahkan, takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan. Jadi kenapa dinamai takbir yang mengharamkan? Li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal uqli wal kalami wa ghairi dzalik. Karena takbiratul ihram itu mengharamkan sesuatu yang halal sebelum kita takbiratul ihram. Contohnya seperti makan. Makan itu halalkah? Halal. Sebelum takbir. Minum halalkah? Halal. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, ngambil minuman bukan sekedar batal, tapi hukumnya Pamane, di sini sholat, sini ada meja. Allahu akbar, ambil minuman, apa hukumnya? Mengambil minuman dan kemudian minum, hukumnya haram dan batal sholatnya. Nah, itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Jadi takbir yang mengharamkan. Kenapa dia disebut mengharamkan? Karena yang dahulunya halal pekerjaan itu, kalau sudah takbiratul ihram, maka hukumnya haram dilakukan.
Berarti kalau sudah takbiratul ihram tak boleh dibatalkan. Paham? Nah, Allahu Akbar, hujan tiba-tiba anu dah ketika jemuran aja, apa hukumnya? Haram. Haram. Kenapa? Karena memetiki jemuran itu bahagian daripada yang halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram maka termasuk bahagian yang haram dilakukan. Jadi ya Pak, fokus sholat aja dulu. Biar aja jemuran dulu besar loh Pak. Nah, ini lah. Syarat di dalam takbiratul ihram. Nah, jadi takbiratul ihram ini ada syaratnya. Pian perhatikan syaratnya. Jangan sampai salah. Ija intapa syartu intapal masrut. Bila syaratnya tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak sah yang disyaratkan. Bila takbiratul ihram ini tidak terpenuhi, takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau tidak sah takbiratul ihramnya, maka sholatnya pun tidak sah. Apa syarat yang pertama? Ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Syarat yang pertama, dia harus memperdengarkan huruf-hurufnya takbiratul ihram kepada dirinya sendiri. Kita ini harus dengar seluruh huruf daripada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu harus dengar semua. Telinga kita harus dengar. Jadi telinga kita akan dengar sah ada sah. Atau separuh dengar, separuh tidak dengar. Allah. Mana akbarnya? Di sini di hati. Sah ada? Kada sah. Kecuali ada guru yang menyebabkan telinga kita kada mendengar atau orangnya tuli. Kalau orangnya sehat dan tidak ada sesuatu yang menghalangi, maka wajib memperdengarkan seluruh hurufnya takbiratul ihram kepada dirinya. Yang kedua, antakuna halatal qiyami fil fardhi. Kalau dia sholat fardu, takbiratul ihram itu dilaksanakan pada saat berdiri. Jadi kalau sholat fardu pada saat berdiri. Hati-hati yang masbuk. Orang masbuk itu kadang-kadang karena mengejar ruku, takbiratul ihramnya hampir kada berdiri lagi. Mau ruku sudah. Jadi Allah langsung aja turun gitu. Itu kada sah. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar itu posisinya berdiri. Kalau orang dulu mengatakan berdiri betul, maksudnya betul-betul berdiri. Meletakkan kalimat takbiratul ihram itu betul-betul pada saat berdiri. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah, pakai bahasa Arab. Jadi pakai bahasa Indonesia bolehlah, ada sah. Allah yang maha besar, ada sah. Paling besar kutai begini, ada sah. Allah nang kore, ada sah. Itu bahasa Banjar gitu. Ada sah. Pakai bahasa Arab. Yang nomor 4, at-tartibu fiha, harus tertib. Allahu dulu baru akbar, jangan dibalik. Akbarullah. Itu namanya terpaling. Allah dulu baru akbar. Yang kelima, an-nutqu bilafziz zalalah. Kita menuturkan itu dengan menggunakan lafaz jalalah. Nama Allah itu kan banyak. Ada Rahim, ada Rahman, ada Karim, ada Latif, ada deh. Ya Kawiyu, ya Matin. Ya Allah. Ya Aliyu, ya Kabir, ya Alimu, ya Qadir, ya Sami'u, ya Basir, ya Latifu, ya
Khabir itu kan nama-nama Allah semua, Latif, Khabir dan lain-lain. Bolehlah diganti dengan nama-nama Allah yang lain, kada boleh. Dia harus lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu apa? Allahu Akbar. Jangan diganti dengan Al-Latiful Akbar. Atau diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar, sekalipun Rahman itu termasuk nama-nama Allah. Al-Jabbarul Akbar umpamanya. Jabbar itu nama Allah, bolehlah? Tidak boleh. Kenapa? Harus lafzul jalalah. Yang keenam, an-nutqu bilafzi akbar, yang dituturkan itu kalimat lafaz akbar. Akbar itu maha besar. Ada selain akbar tapi artinya maha besar juga apa? A'zam. Bolehlah diganti dengan a'zam, ada boleh. Allahu a'zam, sama. Atau jalla, kan ini ajallu, maha tinggi. Allahu ajallu, ada boleh. Tetap harus kalimatnya akbar. Yang ketujuh, ada mumaddi hamzatil jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Jangan Allahu Akbar atau kepanjangan A-nya ada boleh. Jadi harus Allahu Akbar. Dan ada mumaddi ba'i akbar nomor 8, tidak boleh memanjangkan huruf ba dalam kalimat akbar. Allahu Akbar, ada boleh. Jadi harus pendek banyak. Allahu Akbar. Jadi mau masih panjang, latihan. Dan yang kesembilan, ada mutasdidil ba, tidak boleh mentasdidkan ba dalam kalimat akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang akbar nih baknya bertasdid akbar. Yang ke-10, al-muwatu bainahuma, harus tersambung, jangan terpisah. Jangan Allah Akbar. Jangan. Harus Allahu Akbar. Yang ke-11, nah ini Pak Darwin penting nih. Pak Darwin kamu tanya dengan peguruan ini Pak Haji Hanafi. Ada mumaddi alifil jalalah, jangan memanjangkan alif jalalah ziyadatan, melebihi ala sab'i alafatin, atas 7 alif. Jadi jangan dua panjang banget, melebihi daripada 7 alif. Yang mana alif jalalah nang tanda panjang itu nah. Allah melebihi daripada 7 alif kada boleh. Berapa 7 alif itu? Wa huma ma yusawi arba'a asyarata harakatan, 17 7 alif itu sama dengan 14 harokat. Berapa 14 harokat? 14 ketukan. Kan kemarin niat itu di dalam hati. 3 yang dicantumkan dalam niat, qasad, ta'arud, ta'yin. Katakanlah menyengaja mendatangkan dengan fardu dan menentukan jenis sembahyang. 3, usolli fardal maghrib contoh. Bilanya makmum tambah makmum. Yang lainnya sunnah. Apa yang sunnah? 3 rakaat. Apa yang sunnah? Menghadap kiblat. Apa yang sunnah? Tunai atau adaan. Apa yang sunnah? Karena Allah Ta'ala. Kan niat itu kemarin
harus dicantumkan di dalam takbiratul ihram. Katakanlah, mulut mengucap takbiratul ihram, hati mengata niat. Nah, orang ini ingin memasukkan semua yang fardu dan yang sunnah. Apa yang fardu dan sunnah? Usolli fardul maghrib, aku sembahyang fardu maghrib, sunatnya 3 rakaat. Apalagi menghadap kiblat, apalagi tunai. Wajib kalau jadi imam, ikut imam wajib berniat jadi mau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Panjang lah. Nah, karena panjang yang dimaksudkan hanya belajar lalu Allah 14 harokat lebih. Nah, paham? Allah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 harakat. Hanya bolehlah, ada boleh. Payah nunggu bini di belakang. Allah. Ada juga lagi. Kenapa rupanya memasukkan semua tadi dimasukkan ke dalam niat. Tapi kalau yang 3 tadi dimasukkan kan mudah aja lah. 3 aku supaya paduan. Nah, gitu. Allahu Akbar. Jadi kan terlalu panjang. Alif dalam kalimat jalalah itu. Alif itu adalah tanda panjang. Jangan memanjangkan alif dalam kalimat Allah, tanda panjangnya melebihi daripada 7 alif. Maka 7 alif sama dengan 14 harokat. Lebih daripada 14 harokat, 20 harokat panjangnya. Lagu ringan gini di belakang latihan di rumah lu jadi imam kayak tadi langgar ya lah. Di masjid nanti dulu, di rumah adalah ilmunya sudah dapat kan, latihan dulu. Yang ke-12, Allah yazida wawan bainahuma, tidak boleh menambah waw antara Allah dan Akbar. Contoh nambah waw Pak, Allahu Akbar. Ah, itu tambah waw tuh. Allahu Akbar. Nah, tambah waw, tidak boleh, ada sah. Jadi harus Allahu Akbar. Nah, perhatikanlah. Jangan tambah waw enak. Allahu Akbar. Pian salah bujur jer. Dengari ini rekamannya. Yang ke-13, Allah yazida wawan qabla jalalah. Tidak boleh juga menambah waw sebelum kalimat Allah. Kayak apa? Wallahu Akbar. Ditambah waw sebelum kalimat Allah, tidak boleh. Ada bang, jarang ada. Nang ada tadi Allahu Akbar ada. Ke-14, mura'atu hurufiha. Kita harus memelihara huruf-huruf Allahu Akbar. Jangan sampai Allah yubadila harfan bi harfin ahar. Jangan diganti satu huruf daripada Allahu Akbar dengan huruf yang lain. Umpamanya kaf diganti dengan kof, jangan. Harusnya akbar, ni akbar, kok jadinya akbar, Allahu Akbar. Rupanya pasih banget nih. Atau hamzah diganti dengan ain, Allahu Akbar. Ya, orang akbar hamzah tidak ada akbar. Itu mengganti huruf kalimat akbar dengan yang lain. Yang ke-15, ayyadkhulal waktu fil muaqqat. Kalau sembahyang itu memiliki waktu kayak zuhur, asar, maka takbiratul ihram ini harus di dalam waktunya. Umpama Allahu Akbar,
Ternyata setelah kita baru orang ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sahada. Takbiratul ihramnya di luar waktu, belum zuhur, dikira zuhur aja belum kada sah. Jadi harus takbiratul ihram. Aja takbiratul ihram aja. Cuma Allahu Akbar aja di luar, yang lainnya di dalam semuaan. Tetap aja kada sah. Paham namanya? Kan Allahu Akbar aja yang di luar kan, yang di lain di dalam sah kada, tetap kada sah. Harus kalimat Allahu Akbar itu di dalam waktu. Yang ke-16, antaktarina bin niat. Dia harus bersama-sama dengan niat. Sudah dijelaskan. Takbiratul ihram, di dalam takbiratul ihram itu ada niat. Dia harus bersama-sama dengan niat. Mulut mengucap Allahu Akbar, hati niat. Nah, itu. Yang ke-17, ini perlu diperhatikan sebagai makmum. Takhiru takbiratil makmumi an takbiratul imam. Harus takbiratul ihramnya makmum di belakang takbiratul ihram imam. Jangan sama-sama, jangan duluan nyalik. Duluan jangan, sama-sama jangan. Pahamnya imam harus dulu baru kita takbir. Mau hendak nyalik imam sampai jadi imam. Paham? Imam baru Allah, ini sudah duluan dah. Ada sah itu. Baru imam Allah, udah duluan dah. Nah, itu ada sah. Menghandap takbiratul ihram duluan pada imam, pian jadi imam, jangan jadi makmum. Yang ke-18, ayyakuna mustaqbilal kiblat. Ketika takbiratul ihram itu harus menghadap kiblat. Nanti menghadap kiblat itu dengan dada yang menghadap kiblat. Jadi yang wajib menghadap kiblat itu dengan dada. Dada ini jangan sampai terputar daripada arah kiblat. Kalau kepala aja miring gitu, Bapak. Allah, nah, miring gini. Kiblat sana ke sana, umumnya saking khusyuk sini. Tapi asal dadanya jangan miring gitu. Tapi kalau dadanya yang miring, nah ini bahaya nih. Kalau dadanya yang miring. Yang ke-19, Allah yaqsida bi takbiri ghairi shalah. Tidak ada tujuan yang lain ketika takbiratul ihram selain sholat. Kalau ada niat yang lain selain sholat, maka takbirnya tidak sah. Jadi betul-betul takbir itu untuk sholat. Yang ke-20, ayat ta'a hamzah akbar fayantika bil hamzah. Ayat ta'a hamzah akbar fayantika bil hamzah. Jadi kada boleh. Nah, ke-20 ini kada paham lah. Ada paham maksudnya, apa maksudnya ini? Memotong hamzah akbar diucapkan dengan kalimat hamzah. Enak ditanyakan. Masalah di dalam takbir yang pertama. Yajuju takbir wa yajuju ta'riful takbir fayaqulu Allahul akbar walakinnahu khilaful abdal. Di sini dikatakan boleh takbir kalimat akbar itu boleh dikasih alif lam. Tarikan Allahu akbar. Dikasihnya alif lam Allahul akbar. Hukumnya apa? Boleh. Tapi khilaful aula. Jadi andai kata kita dengar orang takbirnya Allahul akbar, sah ada sholatnya? Sah. Tapi khilaful aula. Yang kedua, yajuzul ityanu bisifatin au bisifataini min sifatillahi ta'ala. Boleh kita
menambah kalimat takbir tadi, kalimat Allah itu ditambah dengan sifat-sifat Allah. Contoh, Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Harusnya Allahu Akbar. Tapi tadi kalau Ar-Rahmanu Akbar tidak boleh. Kenapa? Mengganti lapas jalalah. Lapas jalalahnya apa? Allah. Diganti dengan Rahman tidak boleh. Tapi lapas jalalahnya ditambah dengan sifat Allah. Allah. Sifat Allah yang lain apa? Rahman. Sifat Allah yang lain apa? Rahim. Jadinya takbirnya ini Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Boleh kada? Boleh. Walakinnahu khilaful abdal, tetapi menyalahi yang abdol. Yang abdol Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang abdol ngapain panjang-panjang? Sudah panjang ada abdol lagi. Cuma kalau hendak aneh pada yang lain, anak aneh pada yang lain. Nah, anak aneh nih, ya ini nih. Pertama jadi imam rupanya dan udah belajar fikih. Wah, naik. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Wajib apa lagi jarang ini? Baca khilaful abdol, menyalahi yang abdol. Biar ini apa yang ada yang abdol, ada yang baik, ada yang terbaik. Kenapa memakai yang baik? Gitu nah. Ada yang paling bagus, kenapa memakai yang bagus? Tentu yang paling bagus. Beban seorang jadinya. Kita kan belajarin nenek. Ada apa kalimatnya? Berdoa kayak kita di sini nah. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Mungkin kita kada mampu, ada yang paling baik, kenapa memakai yang susah? Ada yang mudah, kenapa memakai yang susah? Yang mudah tadi abdol, yang susah tidak abdol. Allahu Akbar kan mudah nih, kenapa memakai Allahur Rahmanur Rahim Akbar? Tapi kalau orang hendak mencari sensasi ya kayak gitu Bang deh, mencari sensasi. Nah ini yang kita baca tadi, ini kisahnya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah. Di antaranya adalah kita tidak dipikulkan sesuatu yang berat yang kita kada sanggup memikulnya sebagaimana pernah dipikulkan kepada kaum Bani Israel. Contoh yang pernah dipikulkan oleh Allah dan hampir-hampir mereka tidak mampu. Bukan hampir-hampir, mereka tidak sanggup melaksanakannya. Di antaranya adalah kalau di zaman Bani Israel setiap pakaian yang terkena najis itu mesti dipotong, mesti dibuang. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, selain riwayat Imam Bukhari, andai kata tubuh yang kena najis, tubuh itu harus dipotong. Kalau kita kayak apa? Dengan dibasuh. Yalah. Nah di zaman Bani Israel, orang yang melakukan setiap satu kesalahan, ada kitab khusus membicarakan tentang ini, tentang keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Orang yang melakukan satu perbuatan dosa, malam ini melakukan dosa. Contoh dosa apa? Kita sebut mencuri namanya. Orang ini mencuri malam ini. Besok itu ada ditulisi di depan rumah. Pokoknya ada tulisan secara gaib itu timbul depan rumah. Apa tulisannya? Orang ini telah melakukan satu perbuatan maksiat, satu perbuatan dosa, mencuri. Dan hukumannya ini. Maka hukumannya di zaman Bani Israel itu, kalau orang itu berdusta, hukumannya potong lidah. Kalau andai kata berzina, dipotong burung. Kalau berzina. Kalau andai kata memandang perempuan yang kada halal, dicongkel mata. Ayo. Itu cara orang taubat di zaman Bani Israel.
diumumkan. Tuh ditulis, ada tulisan. Dan orang akan ramai-ramai melihat, membaca tulisan itu. Orang-orang datang membaca, oh ini jadi maling tadi malam. Umat Nabi Muhammad tidak. Kata Nabi kita, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku, seluruh umatku dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang yang menampak-nampakkan dengan kesalahannya. Siapa orang yang menampak-nampakkan dengan kesalahannya? Ialah orang yang melakukan satu kesalahan, dia melakukan satu perbuatan dosa di malam hari, sampai subuh dosa itu tidak diketahui oleh orang. Sampai subuh tak tahu orang dengan dosa itu, kecuali dia yang tahu. Pian kada sembahyang subuh siapa yang tahu? Ada tahu kalau orang? Apakah kira-kira ketika kita kada sembahyang subuh kesiangan, padahal dah ada orang azan nih, dah ada cuma kulir bangun. Apakah kira-kira di hadapan rumah kita tertulis bapak ini kada sembahyang subuh, kada kalah? Sampai subuh udah ada tahu orang. Allah Ta'ala tutupi rahasia pian. Allah Ta'ala tutupi dosa pian. Tidak seperti zaman Bani Israil. Cumanya anehnya orang ini, ketika siang dia cerita dengan kawannya, tadi subuh aja ketemu subuh kami, kesiangan. Nah ini, padahal Allah telah menutupi dirinya satu malam daripada perbuatan dosa, tidak Allah Ta'ala sebarkan, tidak Allah Ta'ala beberkan, Allah Ta'ala tutupi kesalahannya. Kenapa justru dia yang membuka aibnya sendiri? Itu yang tidak dimaafkan oleh Allah. Jadi memberi dosa itu simpani. Apa jalannya? Taubat kepada Allah. Apa jalannya? Minta ampun kepada Allah, menyesal kepada Allah, dan Allah suka menerima orang-orang yang taubat. Innallaha yaqbalu taubatan ibadi wa ya'fu anis sayyi'at. Jadi kita kada perlu seperti zaman Bani Israil. Kalau melakukan satu perbuatan salah, berdusta, petung lidah, tidak. Cukup dengan taubat, katakanlah. Bahkan dikatakan Allah Ta'ala tuh lebih senang ketika mendapati hambanya yang taubat, hambanya berbuat salah kemudian taubat dengan taubatan nasuha. Allah Ta'ala tuh sangat bahagia, bahkan lebih bahagia daripada seorang ibu yang dia punya bayi yang sedang disusui. Bayi itu kemudian hilang. Setelah hilang bayi itu dapat. Senang nggak dapat? Ini seorang ibu, seorang perempuan, dia punya bayi yang sedang disusui. Ketika bayi itu diletakkannya, kemudian dia pergi ke dapur sebentar. Ketika dia datang, bayi itu hilang. Kacau ada? Kacau lah. Ribut kada? Ribut. Tapi setelah itu bayi itu datang. Tiba-tiba ada orang mengantarkan, ini anak pian kah? Oh iya, bahagia kada? Bahagia. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Allah lebih bahagia daripada itu ketika mendapati hambanya yang taubat kepadanya. Allah kada meminta kita potong lidah ketika berdusta. Ada kata tak? Allah kada meminta kita mencungkil mata ketika kita melihat nang di orang-orang. Tapi Allah menyuruh kita untuk tahu, innallaha yaqbalu taubata 'an ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Nah, jadi kita untung sebagai umatnya Nabi Muhammad. Untung benar. Dan kalau kita melihat baginda Nabi, membaca kitab Syama'ir, maka kita akan lebih sayang lawan sidin, dan kita akan lebih mengidolakan sidin. Pokoknya kita membaca nih karangan Imam At-Tirmidzi tentang baginda Nabi, maka pian kada akan ada idola yang lain kecuali Rasulullah. Segi fisik saja, sebut aja orang-orang yang paling tampan di dunia ini kalah dengan baginda Nabi. Anas bin Malik mengatakan seperti ini. Anas bin Malik itu 10 tahun berdiam dengan Rasulullah, berkisah dengan Nabi kita nih. 10 tahun berdiam dengan Nabi. Ujar Anas bin Malik, Nabi kita itu perawakan sidin sederhana.
Laisa bitawil wala bikasir, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jadi Nabi kita kalau berada di antara orang-orang yang tinggi, beliau akan rendah sedikit. Dan kalau andai kata berada di antara orang-orang yang rendah, beliau lebih tinggi. Jadi perawakan sidin sedang. Rambut beliau hitam, kulit beliau tidak seperti putihnya kulit orang barat, putih benar kayak orang barat itu tidak juga seperti kita sawo matang. Jadi putih Nabi kita tuh putih sempurna. Rambut beliau tidak lurus dan tidak juga keriting, ikal, bergelombang. Sampai mana? Sampai bawah daun telinga beliau, sampai bawah daun telinga. Hitam, dan kata sebagian sahabat, ketika Nabi kita memakai pakaian warna merah, katanya, aku tidak pernah melihat seseorang yang setampan Rasulullah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang segagah Rasulullah. Ketika Nabi kita memakai pakaian warna merah, luar biasa indahnya. Nah itu baru kisah rambutnya Sidin aja sempurna. Mau rambut kita berarti hitamnya kadang-kadang kuning sedikit. Jadi kalau melihat ada lagi idola yang lain kecuali Rasulullah, kalah yang lain punya dah. Bagi diri ulun kalah yang lain punya Rasulullah. Dan Rasulullah itu dikatakan, kalau orang hanya ketemu dengan beliau, baru ketemu dengan Sidin, orang tuh pasti naruh hormat. Kenapa? Karena bicaranya lembut, cara bergaulnya, akhlaknya luar biasa. Beliau kalau dipanggil orang, beliau tidak cuma menoleh dengan kepala, tidak. Beliau seluruh badannya akan menghadap kepada orang yang dipanggil. Kawalah kita nuruti akhlak Nabi. Kita kadang-kadang dipanggil, nanya kita, aku mau sanalah. Nabi kita kan mau itu. Beliau akan menghadap betul-betul. Adakah perhatian orang seperti perhatian Nabi kita? Sekalipun orang yang memanggil itu orang yang dianggap biasa, tetap Sidin dengan tubuhnya menghadap orang tersebut. Kalau kita kadang aku sibuk aja, maaf aja ada kawan hampir, motor laju. Nabi kita kadang mau kayak itu. Ayo. Dan dikatakan dalam hadis itu, kalau orang itu sudah lama bergaul dengan Nabi, pasti orang itu cinta kepada Rasulullah. Dan sulit untuk berpisah dengan Rasulullah. Sulit untuk berpisah dengan beliau. Kalau hanya ketemu orang pasti hormat. Kenapa? Bahasa Sidin yang santun, tingkah Sidin yang sopan. Siapapun orangnya pasti hormat daun Sidin. Dan kalau sudah lama bergaul pasti cinta dengan Sidin. Itu gambaran sedikit tentang Nabi kita. Nabi kita itu luar biasa. Kita umatnya pun diberikan fasilitas yang luar biasa. Di antaranya tidak Allah telah pikulkan satu beban yang berat kepada kita yang pernah Allah telah pikulkan kepada umat sebelum kita. Itu nang makna daripada Ratibul Hadad yang kita baca, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita tetap istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna minal amilin wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.